Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para sesepuh, bil khusus Al-Ustaz Arifin, Al-Ustaz Fathur Rahman yang saya hormati, segenap takmir Masjid Baitul Muhajirin yang saya hormati, hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatus sihah afiyah, nikmatul iman dan Islam. Nikmat kita diberikan oleh Allah ma'unah dan taufiknya hingga kita dimudahkan langkah kita untuk ke tempat yang mulia ini dalam acara Maulidin Nabi Muhammad SAW beserta pengajian rutin yang mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di dalam kebaikan, memudahkan segala daripada langkah kita adalah untuk ibadah kepada Allah dan yang diridhai oleh Allah, hingga di saat akhir ajal menjemput kita, kita dalam keadaan ibadah kepada Allah dan bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini telah banyak sebenarnya mengajari kepada kita. Bukan hanya Ramadan adalah menjadi bulan untuk melipat gandaan daripada semua amal ibadah kita, tapi sebenarnya Ramadan adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita di dalam menata amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mau mencermati, Pak, kita bisa belajar daripada Ramadan. Karena itu sampai-sampai dikatakan oleh Nabi bahwasanya Ramadan itu qalbus sanah. Faman shaluhat shaluha sairus sanah. Ramadan itu ibarat hati bagi masa kita selama setahun ke depan. Tolak ukurnya kita di Ramadan. Kalau Ramadan itu baik bagi kita, artinya kita adalah ibadahnya begitu baik, begitu bagus dan sempurna selama di bulan Ramadan. Insya Allah setahun ke depan kita pun amal ibadahnya insya Allah baik. Karena Ramadan ini ngajari kepada kita, Pak, ngajari kepada kita untuk menata dalam amal ibadah. Kita bisa menilai sekarang, kita bisa mencermati. Yang kita terkadang merasa nggak pernah punya waktu untuk baca Al-Quran, padahal selama bulan Ramadan kita banyak waktu dan bisa membaca Al-Quran sampai menghatam, terkadang sampai berapa kali. Kita bisa kok sholat berjamaah 5 waktu ada di masjid selama bulan Ramadan, yang terkadang di hari biasa kita merasa sok sibuk, kita kayak tidak ada waktu, merasa berat untuk ke masjid. Kita bisa etikaf ada di masjid, kita bisa hadir majelis kebaikan selama bulan Ramadan, yang terkadang hari-hari biasanya kita banyak meninggalkan itu semuanya. Sholat sunnah kita pun banyak tertata dengan baik selama bulan Ramadan. Lihat, Pak, kita setiap malam ngerjakan sholat witir loh ya selama bulan Ramadan. Yang terkadang hari biasa kita nggak pernah inget sama sholat witir kita.
Kita kadang sering bagaimana nggak pernah telat kadang sholat rawatibnya kita, nggak cuma sholat wajibnya. Yang terkadang sering kita teledor dan meninggalkan sholat rawatib, sholat sunnah kita selama di bulan-bulan yang lainnya. Nah ini loh Pak. Karena itu sebenarnya kalau kita di Ramadan beramal ibadah itu terasa mudah, itu biasa Pak. Kenapa? Hal yang termasuk menjadikan mudahnya seseorang untuk beramal ibadah adalah Pak, banyak temannya, banyak yang memberikan contoh. Kita mau apa? Mau nggak puasa kadang sungkan izin sama temen, akhirnya apa? Ikut puasa. Mau nggak tadarusan, mau nggak ngaji, teman-temannya semuanya pada ngaji, akhirnya apa? Ikut tertarik, ikut ke masjid, ikut tadarusan. Nah, ini mungkin kita nggak ngerasa kadang-kadang. Akhirnya semangat ikut ke masjid untuk sholat jamaah, malam bahkan semangat bangun malam untuk tahajud. Penyemangat kita adalah untuk makan sahur kita. Duh, kita banyak diajari oleh Ramadan. Nah, kita banyak ini sebenarnya kalau kita mau untuk mengambil pelajaran ini dari Ramadan akan menjadi baik untuk setiap hari kita di dalam setahun ini, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di saat usai dalam peperangan Badar. Perang yang begitu dahsyat terjadi di tanggal 17 bulan Ramadan. Saat usai perang, Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita sekarang kembali pulang dari perang yang kecil, jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ini sahabat keringatnya belum kering. Darah yang ada di pedang mereka masih belum mengering. Rasa capeknya mereka belum hilang daripada diri mereka. Nabi sudah mengatakan, kita sekarang baru usai, baru pulang dari jihad yang kecil menuju yang kita hadapi saat ini adalah jihad yang begitu besar, lebih besar daripada jihad ini. Masya Allah. Ini sahabat sampai akhirnya bertanya, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad yang lebih besar? Padahal ini kita merasa begitu dahsyatnya ini perang Badar ya Rasulullah. Apa itu jihad yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala jihadun nafas. Jihad melawan nafsu kamu itu yang lebih besar. Kenapa Pak dikatakan seperti ini? Kalau perang musuhnya kelihatan. Kalau perang kawan kita ada temennya untuk ikut perang, sehingga dengan musuh kelihatan gampang kita melawannya. Dengan ada banyak kawannya kita nggak apa mau takut melihat kawan kita begitu berani, ikut kita berani. Lihat ya, kalau sudah ada banyak temennya akan mudah, semakin ringan. Yang awalnya takut bisa semakin menjadi berani, muncul keberanian. Kenapa? Ada temennya yang ajak. Sebenarnya begitu juga kita. Kalau ditinggal Ramadan ini sebenarnya Pak, kita ini adalah Pak, seperti yang dikatakan oleh Nabi, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sekarang ini sudah di bulan Syawal, adalah kembali dari jihad kecil. Ramadan termasuk jihad kecil bagi kita. Kenapa? Banyak temennya, kita merasa ringan ibadah di bulan Ramadan. Kita banyak dibantu soalnya oleh Allah di bulan Ramadan. Setan sudah dibelenggu. Teman untuk ngajak banyak, karena ada yang sama-sama saling ibadah, sehingga kita akan merasa semakin mudah dan ringan untuk beramal ibadah. Tapi lah ini sekarang, ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, kita tidak lagi mendapati banyak orang beribadah sebagaimana ada di bulan Ramadan. Kita nggak banyak teman di dalam melakukan amal ibadah sebagaimana di bulan Ramadan. Disinilah kita tuntut untuk jiwa kita sendiri dalam melawan nafsu kita. Akankah kita menjadi orang yang berusaha untuk istiqomah menjalankan sebagaimana yang kita jalankan selama di bulan Ramadan? Ataukah justru kita kembali
berkawan dengan syaitan, kembali kita untuk menuruti daripada nafsu kita, menjadi hamba yang justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang kembali meninggalkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini justru saat inilah yang sebenarnya lebih penting untuk kita tata, Pak. Saat inilah sebenarnya yang perlu bagi kita untuk banyak berjuang ini, Pak. Kenapa? Kita tidak lagi banyak tekawannya untuk beramal ibadah. Di sini justru kita, Pak, perang melawan nafsu kita sendiri. Ini yang berat, Pak. Ya, kalau sudah melawan nafsu kita sendiri itu yang berat. Kenapa? Nafsu nggak kelihatan. Nafsu itu justru ada dalam diri kita sendiri. Makanya sampai Nabi mengatakan, "A'da aduwika nafsukal ladzi baina jambaik." Musuh terberat kamu, musuh paling besar kamu adalah bukan orang-orang kafir, tapi justru nafsu yang ada dalam diri kamu sendiri. Kenapa? Kalau sudah nggak terlihat, ini yang berat, ini yang berbahaya. Makanya dalam perang musuh dalam selimut itu yang justru lebih banyak menghancurkan. Itu yang justru akan banyak untuk apa? Mengalahkan. Nah, ini makanya justru kita di sinilah saatnya untuk apa? Bagaimana kita untuk berusaha tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nilainya yang lebih baik, ini nilainya lebih besar. Maaf, Pak, sampean banyak amal ibadah di Ramadan. Keluar Ramadan putus, banyak Anda tinggalkan amal itu, nggak Anda lanjutkan. Dengan Anda nggak terlalu banyak di Ramadan, tapi terus berlangsung, terus berlanjut sampai di luar Ramadan. Ya, lebih baik yang walaupun sedikit di Ramadan tapi terus berlanjut. Karena berarti dia masih berusaha untuk jadi hamba yang taat. Dia jadi orang yang berusaha takwa, nggak nunggu Ramadan. Ini makanya nasihatnya ulama, kun abdan Rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniya. Jadi hamba yang rabbani, yang memang benar-benar menghamba kepada Allah, taatnya kepada Allah, bukan menjadi hamba yang mau taat kalau di bulan Ramadan saja. Ini ya, jangan kalau Ramadan Masya Allah amal ibadah, bisa khatam Quran, keluar Ramadan Quran ini kembali masuk ke tempat penyimpanan, nggak keluar-keluar kecuali datang Ramadan lagi. Sehari sebelum Ramadan baru bersih-bersih dari debu lagi. Masya Allah. Ya, ini kadang-kadang berarti apa? Kita sebenarnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di akhir zaman ini, Pak, sebenarnya pahala yang Allah sediakan untuk kita ini jauh lebih besar daripada orang-orang yang terdahulu sebenarnya. Karena apa? Kembali seperti tadi. Semakin sebenarnya nilai pahala kita itu, kalau semakin berat di zaman itu dia untuk berbuat taat dan tetap menjadi hamba yang takwa kepada Allah, justru disitulah nilainya jauh lebih besar daripada di waktu dan di zaman yang di situ masih muda orang-orang untuk taat karena banyak temannya. Nabi pernah berkata di saat khutbah beliau kepada para sahabat, fa inna min waraikum zamana yakun fi fitnatun ka qita'il lailil muzlim. Wah, bakal datang nanti suatu zaman setelah kalian ini, di mana zaman itu penuh dengan fitnah. Saking banyaknya fitnah, kata beliau apa? Sampai seperti gelap malam yang gulita. Kita bisa lihat gelap malam kalau sudah gulita, nggak ada penerang sama sekali. Jalan ke sana bisa nabrak sana, nabrak sini. Nggak kelihatan ada cokelangan, dia masuk ke lubang, bisa bahaya. Kita juga di sini, Pak, di akhir zaman semacam ini. Apa? Kemaksiatan sudah banyak merajalela. Kalau dulu orang mau bermaksiat nunggu keluar rumah, nunggu
nunggu ke tempat-tempat tertentu, baru di situ disediakan ada maksiat. Ya, kalau dulu mungkin bisa jadi ada seperti pasar malam, kadang-kadang termbulan kumpul baru laki perempuan di situ, kadang-kadangnya ada dikasih tontonan layar tancap, baru orang bisa melihat, baru bisa jadi mungkin melakukan maksiat. Tapi kalau sekarang nggak nunggu, harus keluar rumah. Kadang-kadang di dalam rumah, bahkan dalam kamarnya sendiri dia bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu dahsyatnya. Belum lagi yang haram sudah terlalu tersebar, makanan haram sudah terlalu banyak, sampai-sampai Nabi itu menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yakunu fihi illa wa akala riba fa illam yakulhu la yakhlu min ghubarih. Bakal datang suatu zaman di mana nggak ada orang di situ yang tersisa pun kecuali pasti makan riba, katanya Nabi. Pasti makan haram, makan yang riba. Kalaupun dia nggak makan, tetap terkena daripada debunya riba. Ini kelilipan, Pak. Nggak kena lombornya, kena debunya masih. Loh, ini yang merusak di zaman kita. Nabi bagaimana menyatakan? Al-mutamassik fihi bidini, orang yang di zaman itu masih berpegang teguh dengan agamanya, masih jadi orang yang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, nggak nunggu Ramadan. Dia dicatat bagi dia pahala mithlu sab'ina rajulan minkum, kata Nabi. Seperti pahala 70 orang di antara kalian, para sahabatku, wahai Nabi, kata Nabi. Akhirnya ada satu sahabat ini menimbali, bal minhum ya Rasulullah. Ada riwayat awam minhum ya Rasulullah. Apakah 70 itu di antara mereka sendiri ya Rasulullah, bukan dibandingkan dengan kita? Masa dibandingkan dengan kita sahabat dapat pahalanya seperti pahalanya kita para sahabat? Apakah itu maksudnya 70 di antara mereka sendiri yang ada di zaman itu sendiri? Nabi langsung menegaskan, la bal minkum. Tidak, tapi dapatnya pahala seperti pahala 70 di antara kalian para sahabatku. Masya Allah. Ya, ini kita, Pak. Ya, kita di zaman fitnah. Duh, kita jangan sampai kemudian jadi orang yang mau taat kalau ada kondisi tertentu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kita diperintahkan oleh Allah taat takwa dimanapun dan kapanpun. Jangan kalau mau takwa di masjid takwa, keluar dari masjid sudah nggak lagi takwa. Jangan mau takwa kalau di Ramadan, keluar dari Ramadan sudah tidak lagi mau takwa. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada. Ini sebenarnya pahala kita bisa lebih besar loh ya. Kalau kita masih mau mempertahankan untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, justru kita bisa menjadi hamba yang jauh pahalanya bisa lebih besar daripada pendahulu kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fudail bin Iyad, beliau pernah ditanya oleh seseorang daripada muridnya, wahai imam, bagaimana menurut engkau dengan satu kaum yang dia ini gak mau untuk giat di dalam ibadah kepada Allah, untuk semakin mengenal kepada Allah, kecuali hanya di bulan Ramadan. Kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka jawabnya daripada Imam Fudail bin Iyad, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum, seburuk-buruknya kaum adalah yang enggak mau mengenal kepada Allah dan ibadah kepada Allah kecuali di bulan Ramadan. Ini. Padahal dia ahli ibadah kalau di Ramadan. Cuma masalahnya hanya mau giat kalau di Ramadan, di luar Ramadan enggak. Nah, kata Fudail, ini justru seburuk-buruknya kaum. Nah, karena itu jangan kita justru menjadi yang seburuk-buruknya daripada kaum, tapi tetap berusaha untuk selalu taat kepada Allah,
untuk tetap kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang justru menjadikan nilai ibadah kita, pahala kita adalah semakin bernilai sisi Allah. Ya, kecil tapi terus itu jauh lebih baik. Sedikit tapi langgeng amalnya itu jauh lebih baik. Dengan hatam Quran sehari hatam sekali, besoknya tobat nak mau ngaji lagi. Daripada orang yang ngaji sehari cuma 1 lembar tapi langgeng terus istiqomah. Bagaimana? Yang sehari cuma 1 lembar jauh lebih mulia, jauh lebih besar pahalanya. Khairul a'mal adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal itu yang langgengnya, yang terus menerus, walaupun sedikit, ini nilainya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari jangan sampai kita justru menjadi orang yang seperti kehilangan daripada keluarga kita hingga lalai dengan untuk menjalani dalam kehidupan kita. Kita masih banyak, Pak. Nilai kita bukan yang sudah berlalu. Nilai jenengan adalah dihitung nanti untuk kedepannya, sampai puncaknya adalah di akhir hayatnya jenengan. Di akhir hayat kita, itu yang menjadi nilai kita. Karena itu sebelum kita bisa mendapatkan jaminan kita mati husnul khotimah, kita mendapatkan tempat di surga Allah, jangan pernah puas, jangan pernah kemudian kita merasa sudah cukup dengan amal ibadah kita. Terlebih sampai kita masih berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dalam ketaatan, merasa takut untuk menjadi hamba yang berubah. Ini yang justru akan mengantarkan dia untuk semakin istiqomah terus dalam ketaatan sampai puncaknya, biasanya sampai akhir hayat dia pun akhirnya menjadi orang yang matinya husnul khatimah. Ya, sifatnya itu, Pak. Orang yang dikatakan man syabbah, barang siapa yang dia mulai semenjak kecil itu dalam fi'alillah, dalam ketaatan, man syabba alaih syabba alaih. Orang yang semenjak dari muda, apalagi dari kecil, dia sudah melakukan akan suatu hal, syabba alaih, hingga tua bakal akan terus melakukannya. Wa man syaba alaih, barang siapa yang sampai tua pun melakukan itu, mata alaih, diharapkan matinya pun bakal akan seperti halnya apa yang menjadi kebiasaan dia. Dan ini sudah banyak. Yang baik juga ada, yang buruk pun juga ada. Yang ini yang perlu hati-hati. Orang biasanya dia adalah menjadi peminum minuman keras atau narkoba, matinya dia overdosis sampai mati dalam keadaan dia masih dalam keadaan teler, ada banyak. Orang yang biasanya melakukan zina, mati saat dia di tengah zina, ada. Orang yang biasa berjudi, saat berjudi akhirnya dibunuh temannya sendiri, mati tengah judi, ada. Orang yang tengah dalam keadaan ketaatan pun biasanya ngaji, mati tengah Quran ada pada dirinya untuk tengah mengaji, ada. Biasa sholat, mati tengah sujud, ada. Nah, tinggal kembali kepada diri kita. Kita ingin mati seperti apa? Ya, karena itu nasihatnya daripada para ulama kita. Kalau kalian melihat suatu keadaan yang kalian berharap kalian matinya dalam keadaan itu, falzamhu, maka lazimi itu, terus kerjakan itu. Kita kepingin mati dalam keadaan apa? Mati dalam majelis kebaikan, yang gemar untuk hadir majelis kebaikan, yang gemar untuk kalau mau mati kepingin dapat syafaat Nabi, yang gemar sholawat kepada kanjeng Nabi. Matinya kepingin dalam keadaan baca Al-Quran, yang gemar baca Al-Quran. Mati kepingin dalam keadaan tengah sholat bersujud, yang gemar untuk sujud. Insya Allah Allah akan mewujudkan itu untuk kita. Tapi kalau kalian takut, khawatir matinya dalam keadaan tertentu, fajtanibhu, tinggalkan, jauhi, jangan sampai dilakukan. Khawatir justru saat melakukan Allah benar-benar mewujudkan kita mati di saat itu, berarti mati dalam keadaan sul khotimah. Kita nggak ingin mati dalam keadaan teler, ya jangan sampai kita minum minuman keras atau narkoba.
Kita tidak ingin mati dalam keadaan berzina, jangan sampai lakukan perzinahan. Kita tidak ingin mati dalam keadaan maksiat, jangan sampai berbuat maksiat. Khawatirlah mungkin di saat itu justru Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu berharap ya, tujuan kita, perjalanan kita belum usai. Bukan dengan ditinggal Ramadan berarti sudah usai segalanya. Tidak. Ya, tapi justru di sinilah kita harus berupaya mengekang nafsu kita, untuk kita kendalikan nafsu dan kita arahkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan diri kita, Allah berikan kepada kita semuanya ma'unah, taufik dan hidayah, sehingga kita insyaallah dijadikan hamba yang selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Harapan sampai akhir hayat kita insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.